pada kesempatan hari ini Pak, LC izin minta waktu Bapak untuk mewawancarai terkait dengan judul skripsi LC, peran guru dalam meningkatkan prestasi tunagrahita di SLB Luanan Bungsu. Kalau tidak salah Bapak sebagai kepala sekolah di SLB Luanan Bungsu ya Pak. Ya. Silakan Pak, perkenalkan nama Bapak. Ya, baiklah, terima kasih. Bapak jadi kepala sekolah di SLB Luanan Bungsu ini kurang lebih sudah 20 tahun. Sudah 20 tahun dan sudah melayani beberapa jenis ketunan. Tapi paling dominan yang berada di sekolah ini adalah anak tunagrahita sesuai dengan sasaran pendidikan daripada SD sendiri. Jadi mungkin itu ya, mudah-mudahan pendidikan LC berjalan dengan sebaik-baiknya. Baik saja Pak, kita mulai. LC ada beberapa item pertanyaan mengenai penelitian LC Pak. Baik Pak, yang pertama, apakah sekolah bertanggung jawab dalam mengembangkan keahlian di bidang boce pada siswa tunagrahita ini Pak? Ya, kalau dibilang bertanggung jawab mungkin iyalah kan. Kenapa? Karena sekolah itu kan mengembangkan apa yang ada dari anak itu sendiri, apakah di bidang olahraganya, apa di bidang keterampilannya. Jadi seluruh elemen atau seluruh kemampuan yang dimiliki oleh anak dan sekolah minimal bisa menemukan jati diri mereka untuk bekal, terutama sekali kalau di bidang keterampilan kan berarti untuk bekal hidup nanti. Nah, kita tidak juga mengkesampingkan di bidang yang lainnya, umpamanya seninya, olahraganya dan segala macam. Jadi sekolah memang targetnya itu kita harus mencari bakat yang terpendam dari anak. Gitu. Langsung saja Pak ke pertanyaan berikutnya. Ya. Apakah sekolah menerapkan disiplin yang ketat dalam melatih dan mengembangkan kemampuan siswa ini di dalam bidang boce Pak? Kalau berbicara masalah disiplin, setiap jenjang pendidikan itu ada sedikit masalah disiplin itu, masalah disiplinnya. Tapi kalau di bidang olahraga kita berangkat dari kestabilan anaknya dulu gitu. Jadi kadang-kadang kalau kita punya target hari ini begini, kalau anak kita tidak siap ya kita harus mundur dan kita harus mengikuti maunya anak. Jadi tidak selalu kita harus menegakkan disiplin dan kita harus melihat situasi daripada anak itu sendiri. Fit tidak anak, kalau sudah fit kita tidak lakukan apa yang harus kita lakukan hari ini. Jadi mungkin kita tunda besoknya atau kita tunggu anak ini mau dulu. Karena kalau dia mau ini mudah untuk mencapai target. Berarti kita tidak bisa memaksakan kehendak kita sebagai seorang guru ya Pak. Ya. Lagi kita harus berangkat dari maunya anak. Baik Pak, ada saja pertanyaan berikutnya. Bagaimana cara siswa mengawasi latihan boce yang dilaksanakan siswa di sekolah? Kalau boce itu kan kita kan punya program olahraganya hari apa. Nah, kecuali nanti ada jadwal-jadwal khusus pada anak-anak yang akan dipromosikan, mungkin itu pakai tambah jadwal lain.
Tapi kalau jadwal yang biasa kita ikuti jadwal yang ada di guru-gurunya masing-masing. Jadi kita tidak ada jadwal kecuali anak-anak ini sudah melakukan ikut lomba atau bagaimana, itu memang kita harus buat jadwal tersendiri. Baik Pak, lanjut saja ke pertanyaan berikutnya. Selama melaksanakan latihan boceh, bagaimana cara sekolah memotivasi siswa? Kalau untuk di saat lomba, kita harus memberikan spirit yang begitu luar biasa kepada anak-anak kita. Mungkin dengan bermacam-macam motivasi, atau mungkin dengan bermacam-macam hadiah. Contoh, kalau seandainya kalian menang, kalian akan pergi ke padang naik mobil raung-raung. Nah, kalau seandainya kalian sampai di padang juga menang, mungkin kalian kalau bahasa di Payakumbuh itu kalian bisa naik pesawat. Dan di situ banyak dapat uang. Jadi kita pancing, kita rangsang supaya mereka itu termotivasi untuk bisa. Jadi kalau sudah seperti itu, insya Allah yang sudah kami lakukan, makanya anak kita salah satu bocil itu mendapatkan juara di tingkat nasional, dan itu sangat kami bangga. Bagaimana sekolah membimbing siswa selama proses latihan boceh di dalam atau di luar jam latihan? Kalau yang untuk lomba itu kami menyediakan jadwal itu di luar jam pelajaran. Tapi kalau seandainya yang tidak diikutkan lomba, kita ikuti aja aturan yang ada. Pertanyaan berikutnya Pak, bagaimana sekolah menggali kelemahan dan kekurangan yang dimiliki siswa dalam bidang boceh ini Pak? Kalau masalah kelemahan, ya sudah pasti banyak. Terutama sekali di bidang emosionalnya. Emosional anak tunagrahita, apalagi itu anak yang termasuk mampu latih, itu sudah jelas emosionalnya tidak labil. Dan yang kedua, kesabarannya juga tidak begitu normal. Nah, disitulah kita sebagai guru jadi untuk menginginkan supaya tujuan kita tercapai. Jadi kita tidak terpengaruh, tidak terganggu dengan apa yang ada bagi anak yang tidak menguntungkan. Gitu. Selanjutnya Pak, selama melatih kegiatan boceh, apa saja hambatan atau kendala yang dihadapi siswa? Yang dihadapi oleh siswa rasanya tidak ada. Paling-paling kita punya rencana hari ini, tahunya dia tidak datang, itu kendala. Yang kedua, kadang-kadang kita sudah menjadwalkan latihan hari ini, dia tidak mau. Nah, kendalanya seperti itu aja. Pak, selanjutnya Pak, bagaimana cara sekolah mengatasi hambatan yang dihadapi oleh siswa di bidang boceh agar terus berprestasi? Kendala yang paling menonjol
apalagi yang namanya di bidang boci itu kan kesabaran yang diukur ya. Nah, kita punya anak yang pada umumnya kesabarannya tidak ada. Kesabarannya kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak. Jadi disitulah merupakan suatu kendala yang nah, untuk mempertahankan prestasi gitu. Contoh di tahun 2018 setelah Salo, si A dapat juara 1 di tingkat nasional, boci di tingkat SD. Setelah di SMP, kita ikutkan lagi lomba boci tingkat SMP. Kadang-kadang malah sampai di daerah dia kalah. Nah, berarti ini tidak bisa jaminan kalau dia mahir di bidang boci, belum tentu kedepannya dia mahir juga, akan tetap mahir di bidang boci. Nah, jadi itulah yang perlu kita antisipasi. Selanjutnya Pak, bagaimana cara sekolah memberikan layanan atau latihan bocce yang nyaman dan aman bagi siswa? Kalau untuk latihan boci, seperti yang Bapak sampaikan tadi, setiap program kita kesampingkan unsur terpaksa untuk anak. Jadi setiap program apa yang kita sampaikan kepada anak, itu kita harus menciptakan suasana nyaman bagi anak itu dulu sebelum kita mengikuti beberapa cabang lomba. Jadi kalau seandainya hal ini sudah terwujud, apalagi yang namanya boci ini diukur dengan kestabilan emosionalnya, itu memang diutamakan sekali itu, supaya anak bisa konsentrasi, bisa sabar, tidak emosional di dalam melakukan pelemparan. Jadi mungkinnya seperti itu. Selanjutnya Pak, apakah sekolah menyusun program latihan bagi anak untuk latihan bocce? Ya harus memang. Tapi itu di luar jam sekolah. Pak, apakah program bocce yang dijadikan andalan siswa ini sebelumnya Pak, apakah permainan bocce ini merupakan program andalan bagi sekolah Pak? Kalau berbicara masalah program andalan, itu semua program keterampilan, apakah itu keterampilan yoga, kecantikan, olahraga, seni, semuanya itu program unggulan. Kenapa kita katakan seperti itu? Karena kita harus memotivasi anak supaya muncul apa yang ada bagi anak. Contoh, dia mahir di bidang seni, ya kita prioritaskan untuk mereka itu di bidang seni. Jadi kita tidak banyak-banyak memberikan kepada anak. Yang penting anak itu apa yang kita berikan kepada mereka itu mereka menyenanginya. Jadi tidak ada istilahnya ini program unggulan juga. Jadi semua program itulah unggulan di sekolah, termasuk keterampilan dan juga boci itu sendiri. Cuman kalau kita pilah-pilah untuk program untuk anak tunagrahita, memang program boci inilah program yang sangat tinggi nilainya. Kenapa? Karena boci ini tanpa kesabaran, tanpa ketenangan, hasilnya nol. Nah, kalau seandainya
kita melempar dengan kesabaran, konsentrasi ada, kita akan bisa mendapat prestasi, hasil yang bagus. Nah, bagi anak tunagrahita itu benar yang kurang. Nah, jadi disitulah unggulannya, program unggulannya bocinya itu tinggi nilainya. Ya, Pak. Nah, Berikutnya Pak, bagaimana cara sekolah melaksanakan administrasi berkaitan dengan prestasi yang diperoleh siswa? ya, ulang lagi. Bagaimana cara sekolah melaksanakan administrasi berkaitan dengan prestasi siswa? Jadi di sekolah kita grand topiknya SLB 26 Bungsu ini adalah sekolah prestasi ya. Jadi kita setiap cabang olahraga tidak ada anak-anak yang tidak dapat, itulah intinya gitu. Apakah itu di sainsnya, apakah itu di olahraganya, apakah itu pokoknya dari semua bidang yang skillnya, yang sifatnya keterampilan, itu semua anak kita ada di dalam lingkaran itu. Jadi ini kita rangkum dan kita data mulai dari tingkat SD, kita sudah mengkaderkan mereka gitu kan. Nah, umpamanya si A kelas 3 atau kelas 4 SD, setelah diamati, dipantau oleh guru-guru, anak ini bagusnya di bidang ini, dan itu langsung kita itu kan kita bina, kita bimbing agar dia punya prestasi sesuai dengan kemampuan mereka. Seperti itu. Seperti itu Pak. Terima kasih Pak atas waktu yang sudah Bapak berikan kepada Elsie Pak. Elsie rasa semua jawaban yang sudah Bapak berikan tadi Elsie sudah memahaminya. Sekali lagi Elsie mengucapkan terima kasih. Elsie sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami dari pihak sekolah mengucapkan ribuan terima kasih atas CLC telah meneliti tentang permainan boci untuk anak tunagrahita di SLB 26 Bungsu. Mudah-mudahan ini bisa jadikan untuk motivasi kepada sekolah-sekolah lain, terutama bahwa setiap anak itu punya keterampilan yang